Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan kisah tentang si kaya dan si miskin, pemilik dua kebun, dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat dalam Al-Quran yang bermuatan kisah-kisah hikmah, dan itu tampak dari sebagian besar ayat-ayatnya. Setidaknya ada 4 kisah utama dalam surat ini. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik dua kebun, kisah Nabi Musa alaihi salam, dan kisah Zulkarnain. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah pemilik dua kebun, kisah yang Allah cantumkan antara ayat 32 hingga 44 dari surah Al-Kahfi. Tidak didapatkan hadis sahih dari Nabi yang bercerita kepada kita tentang kisah ini. Maklumat yang kita miliki hanyalah Al-Quran saja. Karena itu akan dijabarkan satu persatu ayat Al-Quran sebagai perangkat cerita. Al-Quran mengisahkan tentang dua orang lelaki di zaman dulu. Keduanya bersahabat, yang satu beriman dan temannya ingkar. Al-Quran tak menerangkan siapa mereka, di zaman siapa mereka hidup, di mana tempat mereka hidup, semua disamarkan. Jadi kita tak tahu siapa mereka, di mana mereka hidup, dan di zaman apa mereka ada. Orang yang beriman dalam kisah ini, Allah uji dengan kesempitan hidup, sedikit rezeki, harta, dan barang yang ia miliki. Tapi Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, yakin, dan ridho dengan takdir Allah, serta berharap surga yang ada di sisinya. Nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rezeki dan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang melimpah. Allah uji dia, apakah bersyukur atau malah kufur, apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri. Allah mengaruniai yang ingkar dengan dua kebun. Al-Quran menyebutkan tentang dua kebunnya sebagai berikut. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 32 hingga 34. Si kafir memiliki 2 buah kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara 2 kebun itu ada ladang. Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma, dan hasil ladang. Ia kaya menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi serta irigasi yang baik. Ditambah lagi dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun dengan congkak, padahal ia menzalimi dirinya sendiri. Ia ingkar dengan anugerah Rabb-nya dan sombong pada orang lain. Maka ia berkata kepada kawannya ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 34. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal, padahal bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi. Ia berkata, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 35. Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 36. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Ia pongah, menyangka karunia harta adalah bukti Allah sayang kepadanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan serupa atau lebih baik. Temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah.
berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa diawang-awang. Kawannya berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Temannya berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri padanya, bukan berserah diri mengandalkan harta dan pengikut yang ia miliki. Terkadang seorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas mengatakan mudah bisa diurus. Karena apa? Karena ia menganggap dengan materi semuanya bisa diselesaikan dan diatur karena bisa menundukkan orang lain. Temannya melanjutkan, "Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu? Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan." Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Manusia itu asalnya sama. Pengaturan banyak sedikitnya harta bukan hasil daya upaya manusia. Di dunia, manusia hanya memainkan peran sebagai orang kaya atau orang miskin. Ketika berperan sebagai orang kaya, gunakan untuk kebaikan, bukan malah sombong. Karena ini cuma peranan. Ketika miskin, jangan sampai kehilangan iman. Dan bersabar, nanti ada upah setelah memainkan peranan yang baik. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan dari langit kepada kebunmu hingga menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 40 hingga 41. Sesuatu yang lebih baik dari kebunmu, ini maksudnya adalah bagian di akhirat kelak. Dan engkau karena kesombonganmu yang menyangka kebunmu ini abadi, berbuat congkak, tapi malah menyangka dapat bagian lebih baik di akhirat. Semoga Allah memberi pelajaran dengan membuat kebunmu hancur. Mudah-mudahan engkau tersadar sehingga membuatmu kembali mengingat Allah. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 42. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Anak, istri, atau siapapun tak akan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 43. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini. Kisah nyata yang pernah terjadi agar tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulangi yang salah. Sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Perkasa. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang Dia cinta dan juga yang Dia benci. Tapi Dia tidak memberi nikmat agama ini kecuali hanya pada orang yang Dia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian kisah singkat tentang si kaya dan si miskin, pemilik dua kebun dalam surat Al-Kahfi ayat 32 hingga 44. Semoga kisah kali ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.